Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dan hari ini kita akan membahas tentang manajemen dan bisnis. Oke, manajemen dan bisnis merupakan dua hal yang penting dalam bidang ekonomi. Oke, jika kita lihat banyak orang yang sudah membicarakan tentang manajemen dan kaitannya dengan bisnis juga ekonomi yang nantinya akan digunakan untuk menyejahterakan banyak orang. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang manajemen dan bisnis, kita akan berkenalan dulu dengan kata yang namanya manajemen. Jika kita lihat, manajemen ini punya banyak pengertian dan ada di beberapa sudut pandang. Oke. Intinya adalah kalau kita berbicara manajemen ini bisa dipandang sebagai ilmu yang artinya adalah pengetahuan yang bersifat interdisipliner yang mempergunakan bantuan dan ilmu-ilmu sosial, filsafat, dan matematika. Oke. Tapi manajemen juga bisa dilihat dari sisi lain, jadi manajemen as a function. Manajemen as a function adalah rangkaian kegiatan yang masing-masing kegiatan dapat dilaksanakan tanpa menunggu selesainya kegiatan lain. Yang intinya, nah ini yang paling penting, intinya adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Oke. Nah, ini juga ada kaitannya dengan manajemen as a process dan manajemen as a people gitu ya. Oke. Jika bisa saya rangkum, manajemen itu bisa diartikan sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi tentunya, yang nantinya akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentunya apa ya? Tujuan yang disepakati oleh suatu organisasi. Jika tujuan berbisnis, maka tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Apabila tujuan organisasinya adalah tujuan sosial, maka tujuan tersebut adalah tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Jadi ini sangat bergantung kepada organisasi di mana manajemen tersebut diterapkan. Nah, secara garis besar, tindakan-tindakan atau metode teknik untuk mencapai tujuan tersebut itu secara umum di manajemen itu ada yang disebut dengan, biasanya sudah dikenal ya, dengan istilah POAK. Planning, Organizing, Actuating, sama Controlling. Kalau di bahasa Indonesia kan, planning ini adalah terkait dengan perencanaan, organizing ini terkait pengorganisasian, kemudian actuating ini pelaksanaan, dan controlling ini adalah pengawasan. Semua tindakan-tindakan planning, organizing, dan control, actuating, dan controlling ini saling berkaitan, yang nantinya diharapkan dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Dan semua tindakan-tindakan ini perlu dilakukan oleh suatu perusahaan. Tidak bisa hanya planning saja tapi nggak pakai organizing, actuating, dan controlling. Tidak bisa hanya organizing saja tanpa planning, nanti akan berantakan. Tidak bisa controlling saja, apanya mau dikontrol kalau belum di planning dan di organize dan belum dilaksanakan, gitu kan? Jadi, secara umum ini adalah tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk melakukan atau menerapkan manajemen secara utuh. Oke. Jika kita lihat, ciri utama dari manajemen adalah dia diterapkan dalam suatu organisasi dan dilaksanakan oleh sekumpulan orang, bukan binatang ya, mohon maaf, yang dia nanti akan digunakan untuk mencapai tujuan. Oke. Sebenarnya secara garis besar di alam ini manajemen itu dilakukan oleh banyak makhluk, tidak hanya oleh manusia. Tapi karena kita bahas manajemen secara keilmuan, nah ya, kebetulan yang mempunyai ilmu adalah manusia, jadi dia akan terdiri dari sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oke. Tujuan ini semua nanti akan di-manage
atau akan dikelola, gitu, dikelola agar tujuan tersebut tercapai. Oke, bisa kita lanjut ke hubungan antara fungsi-fungsi manajemen seperti yang tadi saya sudah bahas sebelumnya. Dalam manajemen kita bisa lihat planning, controlling, organizing, dan leading, actuating ini saling berhubungan, di mana dia tidak berjalan secara linear. Maksudnya tidak ini dulu, baru ini gitu ya. Tapi dia akan memungkinkan loncat, ya bukan loncat maksudnya, kembali ke step di mana dia butuh untuk dikembalikan. Misalnya dari planning, organizing, controlling, actuating misalnya gitu ya. Dari actuating dia bisa kembali lagi ke planning, atau bisa lagi kembali ke controlling, atau bisa kembali lagi ke organizing. Ya. Dan mereka semua ini berinteraksi yang dimana interaksinya berkaitan erat dengan yang namanya sumber daya organisasi suatu perusahaan. Kalau bisa dilihat rangkumannya ada seperti ini. Sumber daya organisasi akan digunakan atau dilakukan fungsi-fungsi manajerial, manajemen, akhirnya akan mencapai tujuan organisasi. Oke. Secara garis besar itu yang mau saya jelaskan di bab ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.